Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram Komplek Zatna KRI Cidodol Baru Kebayoran Lama yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang telah membangunkan kita, menghidupkan kita kembali setelah kita diwafatkan sebentar. Padahal bisa saja kalau Allah mau terus mematikan, mewafatkan kita, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan amal kembali di dunia ini, untuk bekal kita ke kampung kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat surga. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, ya Allah terima menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, tadabbur kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 40, yaitu satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada kita, itu al-wafa'u bil ahdi, yaitu memenuhi janji. Penjamaah sekalian yang berbahagia, kalau kita ingin mengetahui salah satu kadar ketakwaan yang ada di dalam diri kita atau ada di orang lain, biasanya orang mengambil ukurannya itu apa? Oh, orang itu benar imannya, orang itu bertakwa. Biasanya orang melihatnya di mananya, Pak? Umumnya orang melihatnya adalah pada penampilannya. Ya, kalau udah pakai baju koko putih, pakai kain sarung, apalagi warnanya merah, kayak peci hitam, wah itu pasti orang bertakwa nggak, Pak? Kelihatannya udah itu datang ke masjid, itu orang ukurnya pasti orang bertakwa. Ternyata begitu ke kantor dia jadi koruptor, ya begitu ke pasar dia jadi penipu, ya orang yang curang dalam timbangan dan lain sebagainya. Nah, terjemah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ada yang menarik, ya, bahwa salah satu macam atau ciri orang yang dinyatakan benar imannya dan takwanya adalah orang-orang yang memenuhi janjinya, ya. Wal mu'awudzu billahi minasyaitonir rajim wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu, dan orang-orang yang mereka memenuhi janji mereka apabila mereka berjanji. Nah, di akhir ayat itu Allah puji, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, karakter al-wafa'u bil ahdi ini, memenuhi janji ini, seharusnya menjadi salah satu yang ada menghiasi diri kita. Nah, cuma apa itu yang dimaksud dengan memenuhi janji? Mungkin bapak-bapak, orang-orang banyak mengira bahwa janji yang disebut dalam ayat ini itu adalah janji yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3, kata Nabi. Wa idza wa'ada akhlafa. Salah satunya ciri orang munafik itu adalah apabila dia berjanji dia ingkar, dia menyalahi janjinya. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, apakah yang dimaksud memenuhi janji itu adalah janji yang disebutkan dalam hadis ini? Ternyata para jemaah, dalam hadis itu Rasulullah SAW menggunakan kalimat wa'ada, janji yang bahasa Arabnya wa'ada. Sedangkan ada bahasa Arab yang lainnya yang
yaitu janji juga namanya ahada atau ahida, ahdun. Nah, yang jadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah janji yang ahdun. Ya, apa itu bedanya para jemaah? Karena begitu luas sekali makna janji ya di dalam Al-Quran. Kalau wa'ada itu adalah janji yang tadi berasal datang dari satu pihak, ya, dari satu arah. Seperti seseorang janji, besok saya mau bayar utang deh, janji ya, janji saya mau bayar utang. Ternyata besok tidak bayar. Ya, dia bilang entar, besok, sok, nah akhirnya ditunda lagi. Itu janji dari siapa, Pak? Janji satu arah dari seseorang. Tidak ada feedback baliknya, tidak ada kebalikan bahwa orang yang dijanjikan itu harus ini, harus ini, harus ini. Tapi satu arah saja. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala menjanjikan buat orang-orang yang beriman itu surga. Ya, siapa yang beriman beramal soleh, Allah janjikan akan memberikan surga. Janjinya itu datang dari satu arah, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan neraka bagi orang-orang yang kufur. Itu wa'dun, Pak. Janji yang berasal dari satu arah. Ya. Nah, yang berikutnya yang disebut dengan ahdun itu adalah janji yang ada kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, si fulan memberikan kebaikan, ya, apa yang sudah dia janjikan, maka si fulan yang satunya membalasnya. Itu ada kesepakatan berjamaah. Nah, ini barangkali berjamaah maknanya seperti apa itu ahdun, ya. Kesepakatan itu adalah yaitu janji yang secara tidak tertulis berjamaah, secara dipahami kesepakatan antara dua belah pihak yang terjadi dengan kesepakatan, meskipun kadang-kadang tidak pakai diperkuat dengan tulisan, diperkuat dengan sumpah, ya. Nah, ini namanya ahdun. Dan ternyata para jamaah sekalian yang berbahagia, ahdun ini maknanya kalau disepadankan dengan bahasa Indonesia, para jamaah, memenuhi janji di sini adalah semacam membalas budi atau membalas jasa. Jadi kalau ada yang baik sama kita, lalu kemudian kita balas baik dengan dia. Ya, dulu di zaman Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul itu ada perjanjian, namanya perjanjian Fudul, ya, yaitu bahwa orang-orang Mekah, ya, itu sepakat berjamaah, mereka saling berjaga, akan saling menolong dalam urusan mereka. Dan kalau ada kezoliman, ada orang yang curang, ada orang yang jahat di pasar, kita sama-sama memeranginya. Nah, itu namanya ahdun, janji. Tapi janji berbentuk kesepakatan, ya kan? Di sini kita namanya janji kan, Pak. Jadi janji itu bukan cuma Anda datang besok ya ke rumah ente. Nah, itu janji, tapi kesepakatan bersama-sama, kita saling bersepakat berjanji bahwa kita akan menjaga keamanan di lingkungan kita, ya, di komplek kita. Umpamanya kalau ada yang kesusahan, kita tolong sama-sama. Kalau ada yang jahat, kita beresin bareng-bareng. Itu namanya apa pada kita? Kesepakatannya. Musyawarah itu prosesnya, tapi kesepakatannya itu ahdun namanya. Nah, kalau udah dibangun kesepakatan, itu sama-sama saling menjaga, itu namanya al-wafa'u bil ahdi. Ternyata ada yang bersifatnya kolektif, satu komplek, umpamanya satu kampung, satu daerah. Ada yang sifatnya adalah personal, jadi ada orang yang baik sama kita, terus kita balas dengan baik pula, dan kita jaga hubungan itu namanya ahdun. Karena ente udah baik sama ane baik sama ente. Kita saling menjaga. Kalau satu aja udah mulai gak baik lagi, udah putus, ya. Awal mulanya kan ada banyak lagi lebaran tuh dia datang terus, maka dibalas datang. Tiap tahun begitu. Begitu suatu ketika nggak datang lagi, ya udah itu udah nggak datang lagi, mana nggak datang lagi. Nah, itu namanya memutus janji, memutus kesepakatan, memutus hubungan baik yang sudah terbina. Nah, ini maknanya luas sekali berjamaah. Tapi ketika dibahasakan di dalam Indonesia, kita akhirnya ketukar dalam mindset kita adalah
memenuhi janji itu adalah janji yang wa'ada. Padahal ada bentuk janji yaitu yang namanya ahdun. Nah, ini para jemaah al-wafa'u bil ahdi. Dan ternyata ya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedudukan ahdun ini dalam Al-Qur'an itu sangat dahsyat sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 34 bahwa janji itu al-ahdu yang kita bahas pada pagi hari ini itu akan ditanya di hari kiamat nanti. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji-janjimu, maka janji itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Terus kemudian menjadi salah satu ciri orang-orang yang beriman ya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim, pakai ahdun, ra'un, mereka menjaga janji tersebut. Maka itulah orang-orang yang aflahal mu'minun, orang-orang beriman yang mendapatkan keberuntungan. Nah, ini para jemaah sekalian, di ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, ternyata Allah mengaku ada ahdun yang terbangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 40, wa aufu bil bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, penuhilah janjimu kepadaku, maka akan aku penuhi janjiku kepadamu. Apa itu maksudnya para jamaah? Maka karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, Allah telah mengatur, telah menjaga, memberi rezeki kita, semua kebutuhan kita telah Allah penuhi, maka Allah begitu baik, begitu besar sekali jasanya kepada kita. Karena Dia telah menciptakan kita, memberikan kita fasilitas hidup, di air, udara, setiap hari. Maka di antara bentuk kesepakatannya adalah karena Allah telah baik sama kita, adalah kita harus bersyukur dengan cara mentaatinya. Ya, tapi kemudian ketika seorang hamba bersyukur, yaitu telah membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka Allah berjanji akan memenuhi janjinya juga. Apa itu? Barang siapa yang beriman, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan penuhi semuanya. Jangan ada musibah, ada kesusahan, Allah kasih kemudahan. Ada banyak urusan yang rumit, Allah kasih jalan keluar. Kekurangan ekonomi, rezeki, Allah kasih luasin rezekinya. Ketika orang itu berbuat baik kepada Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya juga, akan membalas kebaikannya. Dan ini adalah para jemaah menjadi salah satu motivasi, menjadi salah satu power ya, menjadi salah satu kekuatan dalam diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketaatan itu dan salah satu motivasinya adalah membalas kebaikan. Saya ulang para jemaah, kapan kita akan baik kepada seseorang? Yaitu ketika orang baik kepada kita, maka itu akan ada energi dalam diri kita untuk berbuat baik kepada dia. Ya. Jadi ingatlah kebaikan dia sama kita, maka kita akan balas dengan kebaikan. Itu menjadi energi. Ingatlah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka akan menjadi kekuatan kita akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-wafa'u bil ahdi. Ya, seorang bapak, seorang suami, dia akan baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Kapan itu? Ketika sang suami mengingat kebaikan-kebaikan istrinya. Begitu juga dengan sebaliknya, kapan seorang istri itu akan berbuat baik kepada suaminya? Ketika dia melihat betapa besar peran, jasa, kebaikan istri kepada dia. Karenanya Allah ingatkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Janganlah masing-masing kamu itu melupakan kebaikan, keutamaan antara suami dengan istri. Dan itu ayat lagi bicara masalah cerai, Pak. Kalau orang suami istri udah nggak ingat lagi, udah nggak lihat lagi itu kebaikan masing-masing pasangannya, itulah menjadi penyebab terjadinya perceraian. Tapi masing-masing suami dan istri masih mengingat kebutuhan, ya, jasa yang sudah dilakukan, maka selama itu mereka akan menjaga keutuhan rumah tangga mereka.
Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, ini menarik sekali ya, karena al-wafa'u bil ahdi ini bisa menjadi energi buat kita untuk dahsyat dalam melakukan kebaikan. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, pernah dengar nggak para jamaah kisah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu setia sekali kepada Khadijah, begitu ingat kebaikan-kebaikan Khadijah dan membalas kebaikannya bukan hanya pada saat Khadijah masih hidup, tapi Khadijah sudah mati, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengenang kebaikannya. Ya, padahal ketika Khadijah sudah meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menikah ya dengan wanita lain, dan selama bersama Khadijah Rasulullah tidak poligami. Selama Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak menikah dengan wanita manapun. Ya, 25 tahun Rasulullah dengan Khadijah itu berumah tangga bersama. Ya, setelah Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikahi Saudah, Aisyah, punya istri-istri yang lain berjamaah, bahkan yang lebih muda Aisyah, dan juga lebih soleha, lebih cantik, banyak kelebihan-kelebihannya berjamaah. Apakah Rasulullah SAW setelah menikah dengan istrinya yang kedua, ketiga, Rasulullah lupa kepada kebaikan Khadijah atau tidak? Enggak lupa, berjamaah. Sementara kita umumnya, orang umumnya kalau dia udah cerai sama istri yang pertama atau istri yang pertama udah meninggal, terus dapat istri yang baru, yang kedua, dan lebih muda, lebih cantik, lebih kaya, lupa gak sama istri yang pertama, Pak? Lupa gak? Kayak udah pernah aja. Kebanyakan kita sebelum udah ngerasain, tapi kelihatan umumnya orang kalau udah nikah itu lupa sama yang pertama. Boro-boro Ustaz, kita udah meninggal, kita masih hidup aja, kita karena udah dilupain katanya. Apalagi sudah meninggal. Tapi lihatlah Rasulullah SAW begitu menjaga kebaikan Khadijah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu dengan Khadijah. Padahal orang yang sudah meninggal. Rasulullah SAW senantiasa mengenang Khadijah. Pernah satu ketika ada tamunya itu adalah ternyata saudaranya Khadijah, ya, anaknya Khuwailid, ya, kakaknya atau adiknya Khadijah datang bertamu, ya. Lalu kemudian Nabi SAW menjauhnya luar biasa. Duduk, segala macam dimuliakan begitu. Sampai Aisyah heran, ini kok begini, kok sampai begini, menyambutnya, dianggapnya mungkin berlebihan. Tapi apa jawab Nabi? Ini saudaranya Khadijah, tahu. Jadi yang disebut adalah Khadijahnya. Ya silakan, ayo kita muliakan. Ayo cepet. Ada saudara Khadijah datang. Nah, apaan sih Khadijah? Ada perempuan itu buat begitu. Pernah juga lagi Nabi SAW menyembeli seekor unta. Entah itu pas sedang kurban, ya, ibadah momen kurban atau hadyu atau yang lainnya. Maka di antara daging-daging yang sudah dibungkus, yang dibagi-bagian itu adalah dipisahin, ini buat keluarganya Khadijah, ini buat temannya Khadijah, ini bukan buat keluarganya doang, buat temannya, buat ininya Khadijah, pokoknya terkait dengan Khadijah diperhatikan. Sampai disebutkan dalam hadis itu, Khadijah kayak nggak ada perempuan lain aja di dunia ini selain Khadijah. Itu kalau perempuan udah ngomong kayak begitu gimana, Pak? Nah, apa kata Nabi SAW? Khadijah, dia itu gak ada yang bisa menggantikan posisi dia di hatiku. Coba kalau perempuan dibilang gitu, enggak. Aku disebutkan kebaikannya, aku mendapatkan anak dari dia. Ya, sementara dari istri yang lain Nabi tidak mendapatkan anak. Dari Aisyah Nabi tidak mendapatkan anak. Tapi dari Khadijah, meskipun dinikahi dalam usia 40 tahun, Khadijah masih memberikan keturunan 6 orang anak produktifnya. Terus dia adalah orang yang baik. Saat kaumku ini mendustakan aku waktu pertama kali turun wahyu, maka dia yang membenarkan aku, percaya kepadaku. Saat orang-orang mencemoohkan aku, dia yang menguatkan aku. Bagaimana aku bisa melupakan kebaikan Khadijah? Dahsyat. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi
menjaga hubungan, membalas kebaikan kepada Khadijah, itu yang disebut dengan al-wafa'u bil ahdi. Dan itu menjadi salah satu ciri benarnya iman di dalam diri kita, dan itu menjadi salah satu kriteria orang-orang yang bertakwa. Kira-kira para jamaah bayangin lagi, itu ada dalam diri kita kan? Kalau ada orang yang benar menjaga itu, maka itu salah satu ciri ketakwaannya. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, penting sekali al-wafa'u bil ahdi ini dalam kehidupan, karena dia akan menjadi energi buat seseorang untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, pernah dengar ada kisah orang di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pernah terjadi kasus ya, ada orang yang mau dikisos, Pak. Hukum kisos karena dia telah membunuh bapaknya. Ya, ada seseorang membunuh bapaknya, lalu kemudian ditetapkan dia akan dikisos. Kenapa emang kamu membunuh bapak saya? Emang bapak dia? Karena dia telah memotong untaku. Untaku aku lagi parkir, aku lagi taruh, dipotong untanya sama dia. Tanya lagi, kenapa kamu memotong unta orang ini? Karena untanya telah merusak kebun saya. Jadi yang salah siapa, Pak? Akhirnya dibunuh itulah bapaknya tersebut, dan saudaranya minta untuk dikisos. Ini orang ini harus dibunuh ulang, dibunuh. Maka akhirnya apa yang terjadi pada jamaah? Ya, ditetapkanlah akan diterapkan kisos. Tapi kemudian sebelum dilaksanakan, orang ini mengatakan apa? Boleh nggak aku izin sebelum aku dieksekusi, ya, sebelum aku dieksekusi, dibunuh, dikisos, aku ingin pulang dulu ke kampungku. Mau ngapain? Ada urusan yang belum aku selesaikan. Aku tidak akan tenang kalau urusan ini belum diselesaikan. Diizinin nggak kira-kira, Pak? Nanti kalau kamu lari gimana? Pulang, pergi nggak balik-balik lagi, malah kabur ke Singapura, malah ke luar negeri, gimana, Pak? Cari-cari nggak ketemu. Maka kata Umar bin Khattab, kamu harus ada penjaminnya. Siapa yang akan menjamin kamu? Kalau kamu kabur nggak balik lagi, maka dialah yang akan jadi jaminannya. Siapa yang mau bisa jadi jaminannya, Pak? Kalau kita, kira-kira mau nggak jaminan buat kalau dia nggak balik, kita yang jadi tanggung jawab, kita yang akan menerima hukuman balasan itu. Nggak ada yang mau pada jamaah. Resikonya berat. Karena apa? Ini orang tidak tahu, di pendatang, orang ini belum kenal, ya. Orang ini bisa sangat mungkin kadang-kadang udah kenal aja bisa kabur, ya kan? Ternyata akhirnya Salman, sahabat Salman yang menjadi penjamin. Ya Umar, biarkan aku yang menjadi penjaminnya. Izinkan dia pergi. Benar kamu wahai Salman? Ya, aku yang menjadi penjaminnya. Orang pada kaget berjalan. Bagaimana jika seandainya bila manakala seumpama jikalau misalkan andaikan dia nggak balik lagi, aku yang menjadi tanggung jawab, aku yang menjaminnya. Nah, akhirnya cerita gila itu orang menyelesaikan urusannya di kampungnya. Ternyata begitu sampai pada hari A yang ditetapkan bahwa akan dilaksanakan kisos, ternyata si fulan ini nggak balik lagi. Gimana Salman? Mana dia nggak balik? Justru orang-orang beriman pada saat itu, Khalifah dan orang yang beriman berharapnya orang itu balik. Kenapa? Jangan sampai Salman nanti yang menjadi gantinya. Bagaimana nih Salman? Ya bagaimana dong, belum balik juga. Nah, kalau kita orang itu naruh KTP nggak? Barangnya supaya balik lagi taruh KTP-nya, belum ada KTP dulu. Jadi para jamaah sekalian, akhirnya ya nggak apa-apa. Salman dengan berat akhirnya harus menerima hukuman tersebut. Tapi apa yang terjadi? Detik-detik akan dilaksanakannya, tiba-tiba datang dari kejauhan orang itu dengan susah payah. Tunggu, itu dia datang. Alhamdulillah Salman sudah jadi dieksekusi. Maka begitu datang orang ini ditanya, kenapa kamu balik? Ini udah bentar lagi kan ada yang gantiin kamu, kabur aja juga udah aman, udah ada yang ganti. Kenapa kamu balik? Apa yang menyebabkan kamu datang balik? Padahal kamu bisa kabur kemana? Sebenarnya saya datang ke sini urusan saya belum selesai, saking banyaknya urusannya. Jadi tapi karena saya
sudah ada janji, maka saya datang. Terus kenapa jadi kamu datang? Ternyata dia datang karena adalah ingin al-wafa'u bil ahdi, ingin memenuhi janji dia, tapi janjinya itu adalah kepada Salman, karena dia telah berbuat baik kepada orang tersebut, mau menjadi penjaminnya sehingga dia boleh pulang kampung menyelesaikan urusannya. Itu Salman bisa berbuat baik, maka adalah membalas kebaikannya itu adalah suatu keharusan. Salah satu bentuk kalau bahasa kita itu balas jasa, balas budi, ya. Akhirnya aku datang kemari. Oh begitu. Terus Salman, kenapa ente mau jadi penjamin dia? Padahal itu bahaya buat kamu. Kalau dia nggak pulang, nggak balik lagi, kamu yang jadi penjaminnya. Ya. Jadi kalau kata siapa? Kata tadi orang yang datang, dia mengatakan, aku berusaha untuk datang untuk memenuhi janji al-wafa'u bil ahdi, kebaikan Salman. Kalau aku nggak datang, jangan sampai nanti orang berpikiran di dalam zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi seorang muslim yang peduli dengan janjinya. Maka aku datang bahwa masih ada orang muslim yang memenuhi janjinya. Lalu kemudian, kenapa Salman kamu mau? Kata Salman, aku melakukan ini adalah agar jangan sampai ada orang yang mengatakan sudah tidak ada lagi orang mukmin yang peduli dengan saudaranya, menolong saudaranya, memberikan jaminan. Maka aku baru mau seperti itu. Ya, orang pada terharu itu pada jamaah. Akhirnya nyautkan nih orang yang tadi nuntut kisah. Khalifah, kenapa? Udah nggak usah diterusin kisahnya. Kenapa kamu batalkan tuntutan kamu? Kenapa kamu cabut? Agar jangan sampai ada orang mengatakan sudah tidak ada lagi di dunia ini seorang mukmin yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Akhirnya dimaafkan. Padahal tadinya berat sekali memaafkan kesalahannya. Bapaknya dibunuh, ya, maka dia ingin menuntut balas. Jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, ini disebut dengan al-wafa'u bil ahdi. Jadi lihatlah kebaikan orang dan balaslah, jaga kebaikan itu. Karena itu adalah bagian dari bentuk keimanan kita kepada Allah, kepada hari akhir, ya, benar datangnya hari kebangkitan, pembalasan, bahwa amal kita itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang baik kepada kita aja, kita membalasnya kebaikan, bagaimana dengan Allah? Kalau kita membalas kebaikan kepada Allah dengan ketaatan, pasti Allah akan membalasnya dengan yang lebih dahsyat dari itu semua. Jadi orang yang melihat kebaikan Allah, nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, maka dia akan membalasnya dengan ketaatan. Jangan mau kalah dengan anjing. Anjing aja itu disebut oleh orang-orang adalah binatang yang paling al-wafa'u bil ahdi. Anjing itu adalah binatang yang paling membalas kebaikan majikannya, ya, yang memberi makan, yang memberi minum, susu, mandikan, ngurusin semuanya. Maka anjing itu tahu siapa majikannya. Maka begitu disuruh, dipanggil, ikut sama majikannya, karena dia mau membalas kebaikan majikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk bisa memiliki sifat al-wafa'u bil ahdi, wabil khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, agar semakin merekah kebaikan dalam